Ya, saudara, kembali di Breaking News Kompas TV, Verdi Sambo CS mengajukan banding atas vonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Dan hari ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta direncanakan membacakan putusan atas permohonan banding yang diajukan Verdi Sambo CS tersebut. Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber, diantaranya ada pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, sebelum kita ke intinya begitu, menjelang jam 9 ini, saya benar nggak Prof. Hipnu, agak jarang sebetulnya ya, Pengadilan Tinggi sampai kemudian terbuka, disiarkan di televisi untuk menyampaikan putusannya terhadap permohonan banding seperti ini, Prof. Hipnu? Ya, kalau kita bicara ideal, bicara peradilan ideal, ya peradilan Sambo ini, Mas Bayu. Oh, Jadi tidak hanya di pengadilan negeri, pengadilan tinggi pun juga harus terbuka untuk umum. Apalagi di tingkat kasasi. Kemarin kan kalau nggak salah, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung kan juga ada suatu perubahan. ya. Mengutip seperti yang ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi terbuka untuk umum. Jadi nggak ada hanya dibacakan secara singkat atau secara simpel. Enggak. Terbuka untuk umum. Maksudnya apa sih terbuka untuk umum? Agar masyarakat bisa memperhatikan, agar masyarakat bisa menilai, agar masyarakat bisa memperhatikan sehingga tidak terjadi kesesatan, tidak terjadi mistak, kan gitu loh. Ya. Sehingga inilah peradilan Sambo ini peradilan yang model-model due process of law. Oke, jadi ini betul-betul pelajaran bagi kita semua sebenarnya proses-prosesnya. Kalau kita lihat persiapan di ruang sidang utama di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Prof. Hipnu, itu persis seperti ketika di pengadilan negeri. Ada meja untuk para majelis hakim dan kemudian di sebelah kiri dari layar begitu kita disediakan tempat untuk jaksa penuntut umum, di sebelah kanan berhadapan dengan JPU atau jaksa penuntut umum, ini kuasa hukum dari terdakwa, dan kemudian ada kursi yang juga disiapkan. Ini walaupun begitu juga termasuk perkiraan Anda, Prof. Hipnu, ini sih bisa hadir, bisa tidak hadir ya, tidak wajib, Prof. Hipnu? Jadi, ya, kita harus kembali pada doktrin, Mas. Pengadilan negeri itu adalah pengadilan judek faksi, fakta. Jadi fakta-fakta di persidangan dengan hadirnya penuntut umum, dengan hadirnya penasihat hukum, kemudian terdakwa. Ya. Kemudian pada pengadilan tinggi itu adalah peradilan ulangan. Judek faksi juga mengulang kembali, kan itulah. Karena konsep mengulang kembali, idealnya adalah juga diperiksa seperti halnya pada pengadilan negeri. Ya. Pertanyaannya apakah iya? Lah, karena yang terjadi kemarin sudah diperiksa secara material di dalam pengadilan negeri, maka pemeriksaan ulang itu biasanya dokumen, asas efisiensi aja. Ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ketika pengadilan banding itu membutuhkan keterangan saksi, membutuhkan keterangan wajib dipanggil kembali. Oleh karena itu, kalau kita melihat persidangan sama, nanti kami harapkan juga penasihat hukum, penuntut umum juga hadir, termasuk juga adalah terdakwa Pak Sambo. Kan gitu loh. Karena jangan sampai memang kemarin dikatakan oleh humasnya, ini kan terdakwa tidak, karena masih terdakwa ya kan, belum terpidana, tidak wajib. Ya betul. Tapi ketika tidak wajib itu dalam konteks hukum namanya first step. Putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa. Nah itu loh. Konsekuensinya, istilahnya gitu. Jadi kalau bisa ya hadir. Karena konsep peradilan banding itu adalah peradilan ulangan. Peradilan koreksi. Peradilan memperbaiki. Sehingga semua pihak yang terlibat, makanya Mas Bayu tadi di dalam sidang ditempatkan pada posisi seperti apa yang terjadi di pada pengadilan negeri. Oke, jadi seharusnya dengan semua persiapan yang sama seperti di pengadilan negeri, ini diharapkan hadir semua pihak yang berperkara di pengadilan negeri pada saat ini atau hari ini. Kalau majelis hakimnya ada perbedaan dengan pengadilan negeri, tetap 3 hakim sedemikian rupa, Prof? Ya, tetap 3. Jadi peradilan itu ada 3, ada 5, ada 7. 5-7 itu jarang terjadi. Kecuali tipikor biasanya ada 5. Lah, karena ini peradilan
biasa, dan sebetulnya pembunuhan dalam tindak pidana umum cukup 3. Jadi sama, cuman levelnya ini adalah hakim pada pengadilan tinggi banding yang memeriksanya. Jadi tetap 3. Oh, baik. Oke, kita jelas bahwa pengadilan tinggi ini sedemikian rupa. Saya mengutip Prof. Hipnu adalah ulangan sebetulnya. Baik, Prof. Hipnu, sebelum sampai ke inti-intinya dari persidangan hari ini, kita jeda dulu untuk kemudian nanti mengikuti update Kompas TV. Tetap bersama kami.